Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Wawan Saputra MM, selaku dosen pengampu yang kami hormati, kami kelompok dari kelas 643A03 siap memaparkan hasil tugas makalah berjudul Analisis Kasus Pemutusan Hubungan Kerja atau PHK di PT Transmarko memenuhi tugas UAS kami. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan hasil tugas kami. Next. Oh ya, sebelumnya perkenalkan nama saya Azhara Aini Widyasari dengan NIM 64240010. Dengan saya Mutiara Zahra dengan NIM 64240055. Dengan saya Desi Rizkawati Wijaya dengan NIM 64242332. Baik, di sini pertama saya akan menjelaskan tentang profil PT Transmarko. Jadi PT Transmarko itu merupakan perusahaan yang bergerak di bidang retail, fashion, dan lifestyle. Dalam menghadapi dinamika pasar dan persaingan bisnis yang semakin ketat, perusahaan ini melakukan kebijakan efisiensi yang berdampak pada pengurangan jumlah tenaga kerja di beberapa unit kerja, dan di PT Transmarko itu sudah beroperasi sejak 1968 di Indonesia, Malaysia, dan Singapura. PT Transmarko juga menyediakan produk fashion, alas kaki, dan aksesoris melalui toko fisik dan platform online. Lalu di sini ada dasar hukum pemutusan kerja atau PHK. Pemutusan hubungan kerja ini merupakan berakhirnya hubungan kerja antara perusahaan dan karyawan yang akan terjadi karena efisiensi atau kondisi perusahaan. Lalu pelaksanaan PHK di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja yang mewajibkan perusahaan menjalankan prosedur yang sah serta memenuhi hak-hak normatif karyawan secara adil. Oke, selanjutnya ada kronologi kasus PHK di PT Transmarko. Yang pertama itu, PT Transmarko melakukan PHK sebagai langkah efisiensi untuk menyesuaikan kondisi operasional perusahaan. Yang kedua, proses PHK menimbulkan ketidakpuasan karyawan karena adanya dugaan ketidaksesuaian pemenuhan hak normatif pasca PHK-nya. Dan upaya penyelesaian melalui komunikasi internal dan perundingan bipartit tidak mencapai kesepakatan. Jadi, pihak ketiga, yaitu LBH Hasan, kemudian mengajukan somasi kepada PT Transmarko untuk menuntut pemenuhan hak karyawan sesuai peraturan yang berlaku. Next. Oke. Somasi oleh Lembaga Bantuan Hukum atau LBH. Nah, akibat tidak tercapainya kesepakatan itu di antara perusahaan dan karyawan, pihak ketiga Lembaga Bantuan Hukum atau LBH SAN mengajukan somasi kepada PT Transmarko. Somasi tersebut bertujuan untuk menuntut pemenuhan hak-hak karyawan yang diduga belum dibayarkan secara penuh oleh perusahaan. Nah, tapi dalam wawancara kita kemarin, pihak PT Transmarko membantah adanya hak-hak yang tidak dipenuhi. Itu terjadi sampai ada bantuan pihak ketiga LBH karena kurangnya komunikasi antara manajemen dan karyawan tersebut. Jadi gitu. Selanjutnya, hak normatif karyawan pasca PHK. Karyawan yang mengalami PHK berhak memperoleh uang pesangon, uang penghargaan, masa kerja, serta uang penggantian hak sesuai dengan masa kerja dan alasan PHK-nya. Pemenuhan hak normatif ini merupakan kewajiban perusahaan sebagaimana diatur dalam UU Cipta Kerja.
Selanjutnya ada permasalahan dalam pelaksanaan PHK. Permasalahan utama dalam kasus PHK PT Transmarko ini meliputi perbedaan perhitungan kompensasi, adanya kurangnya transparansi perusahaan dalam menyampaikan informasi, serta tidak efektifnya perundingan bipartit antara pihak manajemen dan karyawan. Berdasarkan perspektif manajemen SDM, PHK dilakukan sebagai langkah efisiensi untuk menjaga keberlangsungan usaha. Namun, kurangnya sinkronisasi data masa kerja dan komunikasi internal yang kurang efektif bisa memperburuk hubungan industrial dan meningkatkan potensi konflik. Selanjutnya ada analisis akhir kasus PHK. Di kasus PHK PT Transmako ini menunjukkan bahwa pelaksanaan PHK tidak hanya berkaitan dengan kebutuhan efisiensi perusahaan, tetapi juga bisa menuntut kepatuhan terhadap ketentuan hukum ketenagakerjaan. Permasalahan utama yang muncul akibat kurangnya transparansi dalam proses PHK dan perhitungan hak normatif karyawan yang memicu ketidakpercayaan dan konflik hubungan industrial. Oleh karena itu, perusahaan perlu memperkuat komunikasi, menjalankan perundingan bipartit secara efektif, serta memastikan pemenuhan hak karyawan sesuai dengan Undang-Undang Cipta Kerja guna mencegah terulang kembali konflik serupa di masa yang akan datang. Oke, baik. Akhir kata, kami merasa senang bisa menyelesaikan tugas presentasi ini. Semua materi yang kami sajikan adalah hasil terbaik dari kelompok kami. Kami mohon maaf apabila ada kekurangan atau kesalahan dalam penyampaian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.